Halo sahabat TV10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Karla Ratna. Dan seperti biasa kami hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam program Bincang Psikologi persembahan TV10. Saat ini Karla berada di Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah cuaca yang mendung ya Pak, kita tetap menjaga semangat tuh untuk menemani sahabat TV10. Seperti tagline-nya TV10, selalu mengedukasi dan juga menginspirasi. Harapannya bisa mengedukasi sahabat TV10 atau setidaknya kalau enggak itu bisa jadi solusi lah Pak ya. Untuk setiap problem yang dihadapi oleh sahabat TV10 yang kaitannya dengan masalah psikologi. Ini kan masalah psikologi selalu berdampingan dengan hidup kita ya Pak. Kadang hal-hal yang kita perasaan nggak nyaman aja itu bisa jadi ada satu masalah psikologi ya Pak ya. Sudah ada masalah psikologi itu ketika kita merasa nggak nyaman. Nah, itu dia. Silahkan yang mau curhat, kita undang Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Ini gratis ya Pak? Gratis, benar. Nanti 2025 kita harus sudah sehat mental. Biar nanti 2025 itu lebih bersinar ya Pak. Mantap. Tapi Pak, banyak orang yang ada di posisi merasa asing dengan dirinya sendiri. Sebelum 2025 ini harus sudah bisa teratasi. Ini adalah satu tema yang akan kita angkat Pak. Perasaan asing dengan diri sendiri. Kadang-kadang merasa kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kalau koneksi dengan sinyal gitu sih masih ini ya mending ya. Tapi ini kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri. Jadi kita merasa asing dengan diri sendiri. Ini kadang-kadang terjadinya tuh kayak kita menemukan diri kita tuh kayak bukan diri kita sendiri gitu loh Pak. Dan itu kan membuat tidak nyaman ya. Kalau dalam ilmu psikologi ini tuh apa yang terjadi gitu Pak? Ketika kita merasa terasing dengan diri sendiri. Bukan karena kebanyakan garam ya, kalau itu asing ya. Ini asing loh. Apa Pak yang sebenarnya terjadi pada orang yang merasa dirinya tuh nggak nyaman? Merasa terasing ya. Terasing itu kan berarti dari lingkungan sosial bisa, dengan diri sendirinya pun dia juga bisa gitu. Misalnya ini ramai seperti ini, tapi kok sepi gitu. Dia sendiri merasa ini sebenarnya ada satu kekosongan gitu ya. Iya betul, tidak terkoneksi. Nah, sebenarnya perasaan terasing atau alienasi itu terputusnya koneksi emosional ya, koneksi emosional terhadap lingkungan sosial. Pertama lingkungan sosial putusnya koneksi emosional. Putusnya koneksi emosional, baik itu dengan diri sendiri atau dengan sosial. Iya, terutama lebih ke sosial. Jadi kayak dia itu terasing dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan keluarga gitu, sehingga akhirnya dia mengurung diri ya, akhirnya dia mengasingkan diri karena ada perasaan terasing ya, mengasingkan diri itu. Nah, dan kalau kita pernah mendengar berita di ini di negara Jepang itu ya, ada satu budaya gitu, sana bukan budaya, sudah membudaya gitu ya. Orang-orang muda itu mengasingkan diri di kamar itu sampai bertahun-tahun itu. Jadi karena stres lingkungan mungkin ya, ketidakmampuan menyesuaikan lingkungan atau apa gitu, mereka merasa tidak bisa diterima oleh lingkungan, akhirnya dia mengasingkan diri gitu. Nah, gejala-gejala seperti ini nampaknya juga ada beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Orang mulai ada beberapa gejala mengasingkan diri, dan walaupun lingkungan tidak mengasingkan dia, tapi dia ada perasaan terasing gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi perasaan terasing gitu kan?
Ini tentu banyak hal penyebabnya. Ya. Yang pasti bahwa pasti dia merasa tertolak gitu loh. Merasa ya. Merasa. Jadi ditolak oleh lingkungan sosialnya. Ya sebenarnya dia merasa tertolak sebenarnya lebihnya begitu. Karena kadang-kadang dia punya ekspektasi yang tinggi tentang dirinya gitu, tapi dia sendiri tidak bisa seperti itu. Jadi dia punya ekspektasi ini. Saya harus produktif dalam kerja. Saya harus bekerja saya harus mendapat penghargaan. Tapi kenyataannya dia tidak bisa menunjukkan itu di tempat kerjanya. Akhirnya dia merasa terasing. Padahal di tempat kerja ya nggak berprestasi pun sebenarnya nggak apa-apa asal bisa memenuhi. Jadi kadang motivasi yang terlalu tinggi ya, motivasi hidup yang terlalu tinggi bahwa kita harus berhasil, kita harus sukses, kita harus produktif. Kadang ini Pak, kalau perasaan aneh terhadap diri sendiri itu karena gini, yang kita rasakan tuh mungkin kadang ini loh, kita tidak menjadi diri kita sendiri, tapi justru sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, butuh validasi orang lain. Kita pernah bicarakan kemarin ya, validasi. Nah kan kadang kita ngerasa asing gitu, sebenarnya ini bukan passion kita, tapi karena orang memvalidasi ini tuh sesuatu yang keren. Nah kadang-kadang kita jadi lari dari diri sendiri, kan merasa asing. Ini bukan aku sih sebenarnya gitu ya Pak ya. Bisa jadi juga. Bisa, karena sebenarnya diri kita ini adalah kenyataannya kita gitu. Ya kenyataan kita itu apa gitu. Misalnya kita tidak punya mobil, punyanya motor, ya kita nggak perlu berekspektasi kita harus punya mobil gitu kan. Karena nanti ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang punya mobil, kita jadi terasing sendiri gitu loh. Padahal orang-orang yang punya mobil itu nggak mempedulikan apakah kamu punya mobil apa tidak gitu kan. Nah, sisi lain memang orang itu terlalu standarnya itu standar di luar ya. Kan ada standar diri sendiri tadi yang kita bicarakan, yang disampaikan Bu Carla ini kan standar luar. Iya gitu betul. Jadi standar luar pun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, artinya tidak sesuai dengan diri kita, sehingga kita merasa terasing dengan dunia nyata kita. Iya betul. Ketika kita terasing dengan dunia nyata kita, itu ya berarti kita kan sedang berada di satu kondisi yang ini bukan kita, ini bukan saya. Ini bukan saya sebenarnya gitu kan. Ini bukan saya, ini bukan diri saya gitu. Nah sebenarnya dia juga mengetahui itu tuh, tapi terlalu kuat ekspektasinya, terlalu kuat harapannya, terlalu kuat standar yang dia tetapkan gitu. Jadi kayak mengabaikan emosionalnya, mengabaikan dirinya gitu. Nah betul. Makanya kan ya ini kalau terjadi di anak-anak itu kan ada anak yang tidak ranking bahagia. Iya betul. Ada anak yang tidak berprestasi ya sekolahnya bahagia dia, tapi ada ceria di sekolah. Ada yang ranking 1 tertekan di rumah, tertekan di sekolah. Betul. Tertekan juga karena harus mempertahankan rankingnya. Nah itu kan yang menyebabkan tertekan. Iya. Ya padahal kan kita hidup ini harus bahagia, bukan tertekan. Kapan yang bahagia? Bukan nanti. Iya, dulu kita pernah bicara loh tentang nggak perlu parenting yang sempurna. Yang penting parenting itu orang tua enjoy, anak enjoy. Ya. Sama ketika menjalani hidup itu juga gitu ya. Yang penting kita enjoy dengan diri saat kita. ini ya. Jadi ada pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu. Terus dia itu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mati ya. Itu pepatah yang menyesatkan saya kira. Itu jangan dipakai lagi itu terutama menurut Pak Setia begitu ya. Loh iya loh. Iya. Ya kita bahagia itu saat ini kok. Betul. Kalau saat ini aja nggak bahagia, bagaimana nanti mau bahagia gitu loh. Belum tentu juga bahagia gitu loh. Makanya kan takutnya kalau mati duluan Pak. Kelamaan bersakit-sakitnya. Sakitnya terlalu kan. Dan yang kedua adalah kata-kata dahulu itu kan sakit terus berarti. Artinya begini, kita bersakit-sakit dahulu. Nah kemudiannya tuh kapan gitu loh. Kan nanti gitu loh. Tidak terukur ya. Iya kan? Iya betul. Berarti saya harus sakit-sakit terus gitu loh. Nah bagaimana kalau hidup itu bersakit-sakit terus, senangnya nggak jelas gitu kan. Artinya ya hidup itu ya saat ini, bagaimana kita mendidik anak itu bahagia, kita kembalikan anak itu pada dunia nyata dia, atau juga kita sendiri inilah
saya sudah usia 50 tahun. Bagaimana saya bahagia di usia 50 tahun ini? Nggak usah perlu mikir nanti biar umur, bahagia di umur 60. Gitu. Oh enggak ya Pak ya? Yang penting perlu. Justru hari ini, saat ini gitu loh. Bahagia loh ya, bukan senang-senang loh ya. Betul, bahagia ya. Kalau senang-senang itu cenderung orang itu euforia, kemudian meluapkan emosi. Enggak, bahagia itu biasa aja kok. Maka bahagia itu simple kan itu ya. Ya bahagia itu ya biasa aja, bisa ngeteh, bisa ngopi, ada makanan, bisa berbagi dengan sahabat TV 10. Ya kan seneng gitu loh. Definisi ya inilah bahagia. Dan saya berusaha untuk tidak terasing gitu. Aku nggak mau tampil lah, aku malu enggak, aku harus tampil. Jadi ya mau begini ya inilah saya, kalau nggak mau ya enggak apa-apa. Gitu. Jadi apa? Ya ini saya gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa kok. Saya juga nggak maksa gitu. Tapi kalau yang mau ya ayo kita bersahabat gitu. Nggak perlu memenuhi ekspektasi orang lain. Ekspektasi orang lain, ekspektasi diri sendiri juga yang terlalu over gitu. Kalau memenuhi ekspektasi orang lain atau ekspektasi kita yang terlalu tinggi kan justru membuat tertekan itu tadi ya Pak. Dan bisa kehilangan diri sendiri, jadi asing gitu ya. Jadi asing. Dan tentu saja itu nggak nyaman. Oh nggak nyaman. Betul. Lalu bagaimana nanti cara untuk mengatasinya supaya Anda bisa menemukan diri Anda kembali? Jangan kemana-mana. Simak program Bincang Psikologi dari TV 10. Akan segera kembali setelah jeda. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Persembahan TV 10. Ada saya, Carla Ratna, dan psikolog kita Pak Setio Purwanto, di mana beliau ini selain psikolog juga dosen ya Pak ya? Ya, menghadapi berbagai macam karakter, setiap semester ganti-ganti mahasiswa. Nah, kalau Anda mau konsultasi silahkan, mau lewat TV 10 boleh di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, kalau nanti mau konsultasi secara pribadi juga silahkan di Maps ya Pak, ada ya Pak ya? Ada. Itu berarti di padepokannya atau praktek di psikolog tempat Setio. Praktek psikolog Setio Purwanto. Oke, gitu di Maps ya? Map ada. Nah, tapi harus membuat janji dulu Pak? Iya, janji dulu. Kenapa harus membuat janji dulu Pak? Karena kadang-kadang kan proses konseling itu lama ya, sampai 1,5 jam gitu ya. Takutnya kalau tempuk jadwalnya gitu ya. Oh ya, jadi harus membuat janji, nggak bisa nanti langsung tiba-tiba datang gitu, nggak bisa ya? Iya, kalau pas kosong nggak apa-apa. Karena pas jadwalnya kosong, nggak ada klien. Oke, karena memang butuh proses waktu ya. Iya. Nah, jadi intinya silahkan terbuka. Kalau memang Anda merasa nggak nyaman ya nggak apa-apa ke psikolog gitu ya. Kita sarankan. Merasa tidak nyaman itu berarti ada sesuatu yang terjadi dengan diri Anda. Nanti ada pendengar yang baik. Ada pendengar yang baik dan bisa ngasih solusi. Kalau solusi sih enggak ya. Kita lebih banyak membantu emosionalnya. Mengurai, gitu ya. Lebih bisa mengurai masalah. Gitu. Daripada nanti curhatnya ke saya, paling saya cuma komentar sabar ya. Sabar ya. Diterima ya. Nah, jadi kalau Anda merasa tidak nyaman, ketika Anda merasa aneh dengan diri Anda sendiri, itu yang tadi dikatakan oleh Pak Setio, apa tuh Pak istilahnya dalam ilmu psikologi itu Pak? Kalau merasa terasing dengan terasing, alienasi. Alien. Kan beda ya, merasa aneh gitu dengan diri sendiri. Kita loh aneh dengan diri kita sendiri, dan itu tentu saja tidak nyaman ya Pak. Kalau dibiarkan berlarut-larut, itu tidak baik ya? Ya, kita sangat tidak baik. Bisa kehilangan apa nih Pak? Kehilangan jati diri? Kehilangan inilah, semuanya jadinya ya. Dia jadi mengurung diri, hidupnya jadi stagnan. Hidupnya berarti ngikut orang lain ya? Apa kata orang ya bisa jadi ya? Iya. Oke. Bagaimana nih caranya untuk menemukan dirinya sendiri lagi? Iya. Kembali ke dirinya, kesetelan pabriknya. Loh kan ini kan sudah melalui validasi orang, ekspektasi orang yang dipenuhi harus jadi seperti ini. Padahal sebenarnya bukan keinginan dia, bukan dirinya banget gitu. Gimana Pak biar dia bisa kembali Pak? Ya, memang harus menjalin lagi ya koneksi sosial. Artinya dia harus menyadari bahwa saya kok asing dengan lingkungan sosial. Nah, ketika dia sadar itu saya harus gimana? Oh, ternyata saya mengalami alienasi. Oh, berarti saya harus
mulai untuk melakukan hubungan-hubungan sosial. Ya, bisa dari hal yang paling mudah lah, misalnya reuni, misalnya mana yang membuat nyaman lah, atau di misalnya di masjid berjamaah bersama dengan tetangga, atau dia pergi ke klub, misalnya ke komunitas-komunitas, hal-hal yang menyenangkan lah. Jadi menyenangkan dan di mana dia bisa diterima, ya Pak? Itu yang paling utama. Jadi yang paling utama itu di mana tempat yang dia paling bisa diterima. Tapi satu hal, bahwa banyak komunitas-komunitas yang tidak baik gitu loh. Ya kan? Wah, itu ada komunitas yang menerima saya ternyata tidak baik ya. Komunitas negatif lah ya. Iya, yang ngajakin hedon misalnya. Nah, ya. hedon jangan. Seragaman terus gitu. Ya, cari yang komunitas yang positif gitu. Yang tentunya nanti akan membangun mental positif. Ya, misalnya apalah yang saling mensupport tuh biasanya tempat-tempat agamaan ya, di masjid, semacam masjid. Lebih ke kegiatan spiritual ya Pak? Ya, karena di spiritual itu kan ditekankan adanya silaturahmi ya. Dan hal-hal positif. Dan ya? hal-hal yang positif gitu, sehingga itu bisa membangun semangat, membangun persepsi bahwa ternyata ada yang menerima saya. Itu penting. Ya, kadang-kadang orang itu tidak diterima seseorang, perasaannya sudah tidak diterima oleh banyak orang. Padahal hanya satu orang saja. Satu orang gitu kan. Dia tidak diterima oleh, misalnya remaja nih, dia tidak diterima oleh kelompoknya gitu kan. Gengnya. Dia ditolak oleh gengnya. Makanya kadang-kadang itu jadi bullying juga. Kamu bukan boloku loh. Nah, itu sudah membuli itu dalam kategori ini ya. Nah, dia tidak diterima oleh kelompoknya itu bisa jadi membuat dia itu tidak diterima, merasa tidak diterima oleh semua orang. Akhirnya dia tertolak, merasa tertolak. Nah, maka itu harus disadari, oh ternyata yang saya anggap menolak saya itu cuma geng itu kok, circle yang itu kok, ganti circle aja gitu ya. Ganti circle aja. Circle yang lain toh banyak. Nah, itu harus disadarkan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga rasa aktualisasi diri, penghargaan, rasa dihargai lingkungan itu tumbuh gitu. Nah, kalau itu tumbuh, dia akan terus bisa memperbaiki alienasinya kan gitu. Jadi kesadaran diri itu penting dalam hal ini, karena kebanyakan orang itu yang mengalami ini itu kadang-kadang generalisasi gitu, dianggapnya semuanya itu menolak dia, dianggapnya semua orang itu nggak suka, sama aja. Nah, sehingga dia narik diri dari lingkungan. Ya, makanya perlu kesadaran. Iya, betul. Nah, kesadaran ini apakah juga membantu untuk terkoneksi dengan dirinya sendiri, Pak? Karena kan yang merasa dirinya asing dengan dirinya sendiri itu juga untuk membuat dia kesadaran terkoneksi dengan dirinya. Iya, pasti kesadaran itu ya, Pak? Kesadaran itu. Jadi kan selama ini dia tidak sadar kalau dia punya harga diri. Tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, artinya dirinya sendiri itu sebenarnya dia punya harga gitu loh. Punya harga gitu. Punya harga punya harga diri. Cuma dia tidak sadar gitu loh, sehingga perasaannya dia tidak punya harga diri. Sehingga dia menunjukkan satu perbuatan, satu perilaku yang aku ini nggak berharga. Akhirnya merasa terasing tadi. Nah, dengan mengenal diri, artinya dia mulai mengenal, oh iya ya, ternyata saya itu banyak dimanfaatkan oleh kawan-kawan saya di tempat lain ya. Oh iya ya, ternyata misalnya di tempat kerja ya, oh iya ternyata saya itu masih punya prestasi kerja, saya masih bisa berkontribusi terhadap perusahaan, saya masih bisa membantu kawan-kawan mitra kerja saya gitu. Yang menolak saya kan hanya 1-2 orang, dan itu pun di tempat kerja biasalah, yang namanya di tempat kerja itu kan biasa. Nah, ketika dia sadar gitu, oh ya berarti saya masih berharga ya. Nah, mulailah dia harga dirinya muncul gitu, sehingga
sudah tidak mempermasalahkan 2 orang atau 1 orang yang tidak menghargai dia. Nah, dia mulai berinteraksi lagi. Gitu. Jadi dengan kesadaran diri itu akan membuka potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Nah, kalau tidak menemui solusi ya, saya sarankan untuk profesional, menemui profesional seperti psikolog ya. Karena psikolog ini akan membantu untuk menumbuhkan kesadaran dirinya pertama, kemudian menumbuhkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga kemudian juga akan menumbuhkan aktualisasi dirinya, sehingga selesai konseling itu dia itu sadar loh tentang harga dirinya yang tinggi gitu loh. Menemukan dirinya yang sebenarnya. Menemukan dirinya yang sebenarnya. Ternyata harga saya tinggi ya. Ternyata saya ini cukup ini ya. Nah, dan itu psikolog bisa ya Pak membantu? Nah, itu? Memang tugas psikolog untuk membantu, membantu seseorang agar bisa menemukan siapa sih dirinya itu, harga dirinya seberapa. Memang kalau konseling untuk dari psikolog biasanya saya ya, kalau memang kasus-kasus yang krisis harga diri ya, ini Indonesia kan lebih dekat ke krisis harga diri gitu. Nah itu dengan saya tumbuhkan seperti itu tuh, dia sadar gini, langsung ketawa-tawa sendiri akhirnya. Terkoneksi dengan dirinya. Iya ya Pak, iya Pak. Oh banyak, oh iya bener ya Pak. Iya Pak. Dia memunculkan insight. Ada sembuh dia. Makanya seseorang itu ya, kalau dalam krisis harga diri, kalau dia sudah tahu tentang harga dirinya, aktualisasi dirinya, itu orang itu akan sembuh gitu. Ya, akan baik gitu. Ya. Kemudian menemukan makna dan tujuan. Jadi kebermanaan, makna itu kan dia bisa menemukan sesuatu yang ini terpendam gitu ya. Seseorang mungkin karena tidak tahu tujuan hidup ini apa gitu, pikirannya hanya saya ditolak sama teman saya udah selesai. Padahal karena tidak menemukan tujuannya itu. Iya, kamu ini kan nanti masih punya masa depan. Kamu tuh masih nanti akan bisa jadi begini, kamu tuh kan nantinya akan begini gitu loh. Iya. Betul. Oh iya. Kenapa kamu berhenti di ini gitu? Nah, dimaknai, diberi. Ya. Oke. Ya memang awalnya memang dari ini dulu ya, menemukan kesadaran diri untuk bisa terkoneksi dengan dirinya sendiri dulu. Baik. Gak kerasa Pak, 30 menit sudah dikode. Banyak cerita ini tadi. Iya banyak cerita, mungkin banyak juga yang merasakan hal-hal yang semacam ini. Karena ya gimana ya, banyak karakter, banyak orang yang memang tuntutan dunia seperti ini gitu loh Pak. Dengan lingkungan yang ya beragam latar belakang juga, akhirnya jadi ya itu tadi, kebanyakan memenuhi ekspektasi orang lain, kadang juga tidak sesuai, tidak bisa diterima di sosial lingkungannya atau gimana, bisa jadi karena perasaan terasing itu tadi. Ada yang mau disampaikan Pak untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Iya, tentu kita semua pernah mengalami perasaan terasing, merasa tidak ada harga diri ya. Nah saat itulah ketika kita merasa begitu, kita harus kembali ke diri kita, menyadari dunia nyata kita, menyadari diri kita sebenarnya sesuai dengan kenyataan, dan kita kembalikan lagi bahwa itu adalah takdir dari Allah, dan takdir dari Allah itu nggak ada yang salah, semuanya adalah dari yang maha suci, dari yang maha benar, sehingga nanti dari situ tumbuh kesadaran positif, pikiran positif, emosi positif, dan akan keluar dari perasaan teralienasi. Oke, jadi memang kalau misalkan Anda ada kesulitan untuk menemukan diri Anda sendiri ya, karena merasa terasing atau tidak terkoneksi dengan diri Anda, apalagi diri sendiri aja dia merasa terasing Pak, apalagi dengan sosial lingkungannya, jangan sungkan untuk menghubungi psikolog. Akan membantu untuk
menemukan diri Anda yang sebenarnya. Kita bantu. Dibantu untuk Anda bisa terkoneksi dengan diri Anda sendiri. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat TV 10. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kami masih menunggu Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar untuk Anda bisa curhat di sini dengan gratis. Baik, saatnya saya Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto dan seluruh kru yang bertugas undur diri dan menjumpai Anda kembali insya Allah di episode yang akan datang. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.